يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan memiliki waktu luang untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan berbagai bentuk perintah dan meninggalkan berbagai bentuk larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keteguhan hati, keistiqomahan sebagai seorang hamba menunaikan kewajiban atas Rabb-Nya dan diwafatkan juga di atas sunnah Nabi-Nya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin ikhwatal iman wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini biidznillah kita akan masih melanjutkan pelajaran kita dari babus sabri, dari bab kesabaran. Kesabaran merupakan kebutuhan yang amat besar seorang hamba. Seorang hamba butuh dengan yang namanya sabar. Bahkan Nabi SAW katakan tidak ada pemberian Allah yang lebih luas dan yang lebih baik kepada seorang hamba selain sifat penyabar. Sifat sabar anugerah, karunia. Bahkan Nabi katakan yang lebih baik, karunia yang paling lapang yang Allah berikan kepada hamba itu adalah kesabaran. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba Allah beri karunia yang lebih baik dan yang lebih lapang, lebih luas dari kesabaran. Kesabaran merupakan anugerah Allah yang begitu besar. Beruntunglah mereka bagi yang penyabar. Tenang dalam kehidupannya. Dan sehat secara fisiknya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau sebagai seorang alimun kabir, ulama besar sekaligus ahli tibun nabawi.
Beliau punya kitab namanya Tibbun Nabawi. Kesitulah para dokter banyak merujuk ke kitab tersebut. Yang wafat pada tahun 775 Hijriah. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Katsir min amradil abdani wal qulub min adami sabri. Kata beliau, begitu banyak penyakit, baik penyakit fisik dan penyakit hati disebabkan karena apa? Kurang bersabarnya seseorang. Munculnya berbagai penyakit pada tubuh seseorang, bahkan sampai pada hati seseorang, itu banyak sekali disebabkan karena kurang sabarnya dia. Dan kalau kita renungi sejenak, betul apa yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Orang yang tidak penyabar, Pak, orang yang pemarah, kalau dia diuji dengan suatu musibah, ya yang namanya kehidupan dunia, Pak. Siapa sih yang tidak pernah kena musibah? Kita semua pernah kena musibah. Hanya berbeda besar kecilnya aja. Ini memang dunia tempatnya musibah. Nanti di sorga nggak ada musibah, Pak. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah kena yang namanya musibah? Setiap orang pernah mengalaminya. Hanya berbeda kecil besarnya. Orang yang pemarah, Pak, kalau kena musibah, dia langsung bereaksi. Mungkin sebagian mereka ada yang sedih. Bukankah wajar orang kena musibah sedih? Wajar. Tapi orang yang tidak penyabar, dia akan larut dalam kesedihannya. Nabi begitu meninggal cucunya, Pak, beliau menangis. Sedih akan suatu musibah dan ujian, itu wajar. Nabi begitu ditolak dakwahnya di kota Makkah, beralih ke kota Taif, beliau dalam keadaan sedih. Kecewa karena ditolak oleh kaumnya. Hal yang hal yang lumrah, akan tetapi seorang penyabar, dia tidak akan larut dalam kesedihannya. Bedanya itu doang. Orang yang pemarah, orang yang tidak penyabar, dia akan larut dalam kesedihan, dia akan larut dalam amarah. Itulah awal munculnya berbagai penyakit pada tubuhnya. Darah tinggi lah, ya, migrain lah, kemudian mahnya akut lah, banyak pikiran, Pak. Mahnya kambuh, asam lambungnya naik, berbagai penyakit berawal dari tidak lapang hati, tidak lapang dada seseorang terhadap musibah. Bersedih berkepanjangan. Akhirnya pikiran, yang dahulu tekanan darahnya normal, sejak kena musibah, sering tinggi tekanan darahnya, tensinya naik terus. Yang dulu tidak dikenal punya penyakit gula, loh kok muncul gula? Ya. Dan berbagai penyakit akhirnya muncul karena apa? Ya, dia sedih dalam waktu yang sangat panjang. Ada seorang pasien, seorang wanita, ini kisah nyata, ditanya oleh dokternya. Karena dia konsultasi mengalami atau mengidap kanker stadium 5. Oleh dokternya ditanya, Ibu kira-kira ada nggak 5 tahun terakhir kemarahan yang Ibu pendam? Itu kata dokter. Ternyata ibu itu kemudian mengaku, iya benar dok, saya memendam kemarahan, kekecewaan 5 tahun terakhir, Pak. Jadi kena musibahnya 5 tahun yang lalu, sampai hari ini tuh kemarahan gak hilang. Itu kekecewaan gak hilang. Ini yang namanya gak sabar, Pak. Ya, kita tahu musibahnya mungkin berat dia rasakan, tapi bukan begini juga. Awal dia kena musibah 5 tahun yang lalu. Itu kan ketetapan Allah. Itu kan takdir Allah yang menimpa dirinya, yang dia harus beriman, rela, ridho. Ketetapan itu. Dia mengaku 5 tahun yang lalu dia dikecewakan oleh suaminya. Suaminya selingkuh katanya. Sejak itulah kemudian dia marah besar, kecewa, dipendam kemarahannya 5 tahun. Kata dokter, itu yang menjadikan penyakitnya sampai stadium 5, kata dokter.
Dinasehati, mulai sekarang udah lupakan semuanya, dan kemudian recovery lagi, memperbaiki hatinya kembali, hilangkan rasa marah kecewa. Tidak lama kemudian dia kembali periksa ke dokter, bersih Pak kankernya, bersih kankernya. Itu kan satu dari sekian banyak kasus, mungkin berbeda-beda Pak. Ada yang ujungnya meninggal juga, nggak sedikit juga yang ujungnya tetap aja meninggal. Ya, tapi itu kan siklus kehidupan lah seperti itu. Banyak orang yang meninggal nggak dengan kanker kok. Nggak mesti orang meninggal itu karena sebab kanker. Berapa banyak orang meninggal dunia dia nggak mengidap penyakit berat apapun tuh, tetap aja pada akhirnya semua orang akan meninggal kok. Karena sebab penyakit akut atau dia dalam keadaan sehat walafiat tetap meninggal. Itu kan nggak lebih dari sebab saja. Penyakit-penyakit itu nggak lebih dari sebab aja. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, begitu pula penyakit hati itu banyak ditimbulkan karena tidak sabarnya seseorang menjalankan perintah sholat Pak. Itu kan menuntut kesabaran tuh. Untuk datang secara konsisten 5 waktu berjamaah bagi kaum pria, itu kan menuntut effort yang begitu besar Pak ya. Apa buktinya? Buktinya sekian banyak, mungkin lebih banyak dari yang ada di tempat ini. Mereka lebih nyaman sholat di rumahnya Pak. Saya yakin lebih banyak yang sholat di rumah ketimbang yang datang ke masjid. Kita bicara kaum pria Pak. Mengapa demikian? Karena memang mereka rasakan berat untuk melangkah kaki ke masjid. Memang lebih enak, lebih ringan di rumah. Ke masjid butuh usaha lebih, butuh kesabaran. Kadang dia datang rasa malas, dia berusaha melawannya. Itu kan bentuk kesabaran. Rasa malas menggelayuti, apalagi subuh. Itu kan butuh kesabaran Pak, kita melawan rasa malas dalam hati kita. Orang yang tidak sabaran menjalankan perintah Allah, mungkin awalnya dia sholat, tapi sholatnya di rumah. Awalnya dia hanya mencukupkan diri sholat di rumah. Lama-lama coba, awalnya tepat pada waktunya dia sholat. Nah karena di rumah. Kalau di masjid kan enggak. Begitu kumpul ada iqomah, kan mau tidak mau dia sholat. Kan enggak lucu juga kalau dia duduk di belakang sendirian. Orang kalau sudah datang ke masjid, ya pasti dia online sholatnya. Beda dengan orang yang mencukupkan diri sholat di rumah Pak. Terkadang ya pertama di awal waktu dia sholat, lama-kelamaan ntar masih cukup kok, waktunya masih banyak, ditunda beberapa menit, terus begitu sampai akhirnya mungkin barangkali dia nggak sholat. Apa yang terjadi setelah itu? Yang muncul penyakit dalam hatinya Pak. Kata Nabi SAW ini, para sahabat Nabi SAW Pak, menganggap di zaman mereka menganggap seorang pria yang nggak sholat berjamaah di masjid itu sudah munafik. Terang benderang kemunafikannya. Terang benderang kemunafikannya. Nifak itu kan penyakit hati. Jadi dahulu para sahabat menganggap seorang pria yang tidak sholat berjamaah di masjid udah munafik, dan dia terang benderang, nggak perlu diperdebatkan lagi kemunafikannya. Jadi tidak bersabar menjalankan perintah Allah bisa menyebabkan penyakit hati. Kemudian tidak bersabar dengan musibah juga bisa menyebabkan penyakit pada tubuhnya. Itu mengapa Allah perintahkan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam kitabnya, wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teguhkan, kokohkan kesabaran kalian. Warabitu, dan berjaga-jagalah di tapal batas antara negeri muslim dan kafir. La'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung, kata Allah, agar menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam ayat tentang pujian terhadap orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Memang
mengucapkan bersabar, tidak semudah kita mengucapkan kalimat sabar. Bersabar, tidak semudah kita mengucapkan kalimat sabar. Sabar itu pahit, Pak. Sabar itu panas. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Kata Nabi SAW, as-sabru dia. Kesabaran itu panas, kata Nabi SAW. Panas, Pak, di hati. Saat kita berkesempatan dan punya kemampuan membalas orang yang menyakiti diri kita, kita pilih bersabar. Kan panas, Pak, di hati. Dengan mudah kita bisa membalas, melampiaskan amarah kita. Dengan mudah. Kesempatan ada, kemampuan ada, tinggal eksekusinya aja. Tapi dia memilih bersabar. Apa yang dirasakan hati, Pak? Panas. Makanya Nabi katakan as-sabru dia. Kesabaran itu panas. Dia itu cahaya yang biasa digunakan untuk cahaya matahari. Jadi kalau cahaya matahari tidak disebut dengan nur. Nur itu cahaya. Tapi orang Arab tidak menggunakan nur untuk matahari. Kalau mereka sebut sinar matahari dengan dia, dia sinar, tapi ada efek panasnya. Sinar bersamaan dengannya efek panas. Itulah sinar matahari, Pak. Kita nggak nyaman kalau kita berada di bawah terik matahari. Nggak nyaman, nggak enak, gerah, sumuk, gosong di kulit. Tapi tidakkah kita lihat manfaatnya? Apakah ada tumbuhan yang bisa bertahan tanpa sinar matahari? Nggak ada. Binatang bisa bertahan tanpa sinar matahari? Nggak ada. Bahkan sebagian manusia mereka berobat dengan cara berjemur di bawah sinar matahari. Dia panas, dia menjadikan kita nggak nyaman di bawah terik cahayanya. Tapi dia amat bermanfaat. Tumbuh-tumbuhan bergantung padanya. Binatang pun bergantung juga demikian. Jadi dia panas tapi membawa manfaat. Begitulah Nabi menggambarkan sabar. Memilih jalan sabar itu nggak enak, Pak. Pahit, panas. Tapi manfaat di baliknya bahkan semanis madu. Semanis madu. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas, orang-orang akan menyempurnakan, membalas ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dengan balasan yang unlimited, kata Allah. Nggak ada batas. Unlimited balasan. Karena apa? Karena berat, Pak, bersabar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa antasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika engkau bersabar dan bertakwa, maka tidak ada tipu daya muslihat musuh yang akan menyakiti kalian, kata Allah. Jaminan. Dia memang gak enak, panas, tapi dia berbuah yang begitu manis, bahkan semanis madu. Itulah sabar. Maka karenanya para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disinilah tempat kita bersabar. Di mana bersabar itu membawa manfaat saat kita hidup di dunia. Karena kesabaran bisa menjadi tidak bermanfaat ketika di akhirat. Seseorang bersabar dengan pedihnya api neraka, gak ada gunanya sama sekali baginya. Orang yang bersabar atas pedih dan panasnya api neraka, gak ada gunanya sama sekali. Kalau dia ingin bersabar dan bermanfaat sekarang, Pak, di dunia. Apa kata Allah dalam kitabnya? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Apa kata Allah? Masukkan mereka ke dalam api neraka, bakar. Kalian bersabar nggak bersabar sama aja, nggak ada gunanya. Dia berusaha menyabarkan dirinya dibakar dalam api neraka, nggak ada gunanya, Pak. Kesabarannya tidak membawa manfaat apapun baginya, tidak dikurangi juga hukumannya, enggak. Itu api jadi dingin kemudian, enggak. Karena kesabaran pada hari kiamat nggak ada lagi gunanya.
Kalau kita ingin mendapatkan manfaat sabar sekarang, saat kita hidup. Saat kita hidup, itulah sabar baru bermanfaat bagi kita. Tentu setiap kita membutuhkan akan kesabaran dan harus bersabar, Pak. Apakah kita sebagai seorang suami melihat kekurangan yang ada pada istri dan anak-anak kita? Karena kita nggak pernah menikah dengan yang namanya malaikat atau bidadari, Pak. Pastilah banyak kekurangan yang ada pada istri dan anak-anak kita. Begitu pula seorang istri yang hendaknya dia bersabar menghadapi suaminya, kekurangan yang ada pada suami dan anak-anaknya. Karena dia tidak pernah menikahi malaikat. Suaminya bukan malaikat, suaminya manusia. Pastilah ada kekurangan pada dirinya. Dia bersabar. Seorang atasan bersabar atas bawahannya, bawahan bersabar atas kepada atasannya, pemimpin terhadap rakyatnya, rakyat terhadap kezaliman pemimpinnya. Semua harus bersabar. Semuanya harus bersabar. Kalau jika tidak bersabar, akan menghancurkan diri kita. Kata Imam Al-Qayyim, akan menyebabkan penyakit pada tubuhnya dan hatinya. Ya. Tidak sabarnya kita akan menghancurkan hidup kita. Nah, bab ini diangkat oleh penulis, dikutip beberapa hadis dari Nabi SAW agar kita semua belajar bersama-sama untuk menjadi penyabar, Pak. Karena sifat sabar bukan sifat yang diwariskan turun-temurun dari kakek buyut kakek sampai ke bawah. Bukanlah sifat yang diwariskan. Sifat sabar adalah sifat yang harus dibiasakan. Kata Nabi SAW, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang dia berusaha membiasakan dirinya menjadi seorang penyabar, Allah akan berikan sifat dia penyabar. Jadi ingat, sifat sabar bukan sifat turunan, bukan sifat yang diwariskan, tapi dia adalah sifat yang kudu dibiasakan. Mulai dari permasalahan kecil, jangan dia meletup-letup, dia menyikapinya, berusaha beristighfar. Kalau kemarahan itu hampir menguasai hatinya, ambillah air wudu. Karena tidaklah kemarahan kecuali datangnya dari syaitan. Padamkan api syaitan dengan air wudu. Berusaha mulai dari yang kecil, Pak. Terbiasa dengan yang kecil, dia akan belajar bagaimana menyikapi masalah besar dengan penuh kesabaran. Dan teladan terbaik kita adalah Nabi SAW. Kita malam ini akan belajar bagaimana kesabaran Rasulullah SAW menghadapi kerasnya umat beliau. Ya. Kerasnya orang-orang yang didakwahi oleh beliau. Dan tentu memang ujian para nabi dan rasul adalah ujian manusia yang paling berat. Mereka diuji oleh Allah sampai batas kemampuan akhir manusia. Makanya Nabi mengatakan inna asyadda nasi bala al-anbiya. Kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling keras ujiannya Allah kasih itu para nabi, Pak. Diuji sampai Allah sampai pada batas kemampuan akhir manusia. Dan itu telah dialami oleh Nabi kita SAW. Dan beliau sukses melewati semua ujian tersebut. Kita akan bahas bagaimana dikatakan sukses. Dari hadis yang pertama, an Abi Abdurrahmani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bercerita tentang seorang nabi dari para nabi. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Perawi menjelaskan tentang hadis tersebut, sebetulnya yang diceritakan Nabi itu adalah dirinya. Tapi seolah-olah Nabi tidak ingin mengatakan itu saya loh. Tapi Nabi bercerita tentang seorang Nabi di kalangan para Nabi, tidak menyebutkan identitasnya.
Padahal beliau sedang menceritakan tentang dirinya. Darabahu qaumuhu fa'addamuhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi. Nabi bercerita ada seorang nabi yang ditonjok mukanya, dipukul wajahnya oleh kaumnya. Bukan cuman memar, mandi darah. Jadi dipukul dan terluka, terbuka lukanya. Orang kalau pukulannya tidak begitu keras kan paling cuman memar, benjol lah Pak ya. Ini bekas pukulan itu kemudian terbuka lukanya dan dia mandi darah di wajahnya dalam jumlah sangat banyak. Wa huwa yamsahu dama, sambil dia mengusap darah dari pelipisnya, dari wajahnya dia usap. Ini darah banyak ngocor. Sambil dia berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam kondisi semacam itu, Nabi tersebut sempat berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah yang tadi mukul. Mereka seperti itu karena mereka nggak tahu. Ya, didoakan kebaikan. Ini yang kita katakan sukses. Satu derajat yang rasa-rasanya mustahil untuk kita capai. Coba Bapak bayangkan anak kita dipukul sama orang, marah kagak Pak? Orang tua mana yang anaknya dipukul sama orang dia nggak? Terus kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah Bapak yang mukul anak saya, karena dia tidak tahu kalau itu nggak benar. Ada yang begitu Pak? Ajak berantem di luar Pak. Anak kita dipukul, kita ajak berantem dia di luar. Kan itu yang terjadi. Mobil kita kacanya dipecahin. Kemudian sambil berdoa, ya Allah, ampuni Bapak tadi yang pecahin mobil saya dengan sengaja, karena dia tidak tahu kalau itu dosa. Ada yang seperti itu Pak? Lihatlah Nabi SAW sampai pada derajat itu. Sambil ini darah belum kering Pak, sambil mengusap darah yang ada di pelipisnya sambil berdoa, ya Allah ampuni dia, karena sesungguhnya dia lakukan itu dia karena tidak tahu, kata Nabi SAW. Dan ini satu dari sekian momen Nabi SAW nampak begitu pemaaf. Kita ingat bagaimana Nabi di Taif Pak, bagaimana Nabi SAW pada perang Uhud. Hadis ini menceritakan tentang beliau dalam perang Uhud Pak. Secara fisik memang ujian secara fisik ujian beliau memang berat pada perang Uhud Pak, karena beliau terluka parah. Tapi secara psikis ujian beliau paling berat itu ketika di Taif. Secara psikis, kejiwaan Pak. Kalau Uhud secara fisik, makanya Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, adakah hari-hari yang Anda rasakan itu hari yang paling berat ujiannya? Kata Nabi apa? Ketika saya berdakwah di Taif. Bukan ketika perang Uhud sampai mandi darah, bukan Pak. Kata Nabi, ketika saya berada di Taif. Saat itu ketika penduduk Makkah bersepakat mengusir beliau, mereka bersekongkol, bersepakat Pak, udah mereka satu suara mengusir Nabi SAW, menolak dakwahnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW merubah strategi. Gak mungkin saya bertahan berdakwah di kota Makkah, progresnya sangat lambat. Bukan kemudian Nabi berhenti berdakwah melihat lambatnya progres dakwah beliau di Makkah. Justru yang terjadi di Makkah adalah perlawanan yang lebih keras. Maka Nabi merubah strateginya. Kalau begitu beliau tidak akan memaksakan dirinya berdakwah di kota Makkah. Lantas kemudian beliau mengambil cara jalan untuk berdakwah keluar Makkah, yaitu ke Taif. Didatangilah satu persatu oleh Nabi tokoh-tokohnya. Ini strategi dalam dakwah gitu kan ya. Kalau kita ingin memulai suatu dakwah memulai dakwah di suatu tempat, datangin dulu tokoh-tokohnya. Siapa orang-orang yang dituakan oleh masyarakatnya, yang didengar perkataannya, itu yang pertama kali didatangi.
Bila perlu bawa hadiah, dikunjungi dan lain sebagainya. Nabi datangi satu persatu tokoh-tokoh yang ada di Taif. Sebetulnya masih ada kekerabatan dengan beliau, Pak. Akan tetapi ternyata mereka pun bersepakat menolak Nabi SAW. Bahkan kemudian mereka menggalang massa, mulai dari anak-anak kecil, orang gila, untuk ngumpulin batu, barang-barang melempar Nabi SAW. Secara fisik luka beliau pada saat di Taif nggak sebesar luka yang ada di Uhud. Karena Nabi waktu itu hanya terluka kecil di tumitnya berdarah, terkena lemparan batu. Secara fisik lukanya tidak lebih besar daripada perang Uhud. Tapi di situ Nabi merasakan hari-hari terberat dalam perjalanan dakwahnya, yaitu di Taif. Ketika di mana-mana ditolak, ya, dakwah beliau, sampai kemudian beliau duduk di bawah pohon anggur, Pak, ya, milik tokoh, ya, milik orang Makkah, tapi mereka punya tanah di Taif, ditanami anggur. Nabi di situ beristirahat, terus panas. Datanglah kemudian tukang kebun yang bernama Adas. Sambil Nabi beristirahat, datang dua malaikat menawarkan jasa, ya Rasulullah, kalau antum izinkan, kita ini penjaga dua gunung. Bukan perkara berat membalik itu gunung menimpa penduduk Taif. Anda bilang eksekusi, kita eksekusi. Maka apa jawab Nabi SAW, Pak? Dalam posisi beliau sangat mampu, bisa melampiaskan kekecewaan, kesedihan ditolak dakwahnya oleh penduduk Taif. Ini yang nawari, Pak, penjaga gunung, yang dia sanggup untuk mengangkat ini gunung, ditimpakan seluruhnya kepada penduduk Taif. Apa jawab Nabi SAW? Arju an yukhrijullahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarika. Apa kata Nabi SAW? Saya berharap Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang kelak akan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, kata Nabi. Kalau kita ditawarin gitu, Pak, gak usah tunggu lama, langsung gitu, Pak. Kalau kita ditawari malaikat dalam keadaan kita sangat dikecewakan dan dizalimi, antum tunggu apa lagi? Sekarang. Jangan pakai lama. Tapi beda Nabi SAW. Dan di saat beliau mampu loh, di saat ini malaikat minta izin, apa yang Nabi lakukan itu legal menurut syariat. Seandainya Nabi lakukan itu legal, Nabi tidak menzalimi siapapun. Ini malaikat datang atas perintah Allah kepada Nabi yang menawarkan jasa untuk membalikkan gunung kepada penduduk Taif. Kalau Nabi bilang iya, legal secara syar'i. Nabi nggak zalim sama sekali. Tapi dengan itu Nabi memberikan maaf. Dari situlah kita belajar. Kemudian ada momen ketika Fathu Makkah. Pak, kita tahu bagaimana permusuhan penduduk Makkah terhadap Nabi SAW. Mereka bersepakat dari anak-anak sampai yang tua mengusir Nabi, bahkan sampai pada titik ingin membunuh Nabi SAW. Ujung-ujungnya Nabi terusir dari kampung halamannya. Hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kita lihat bagaimana ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah dengan peristiwa yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Makkah berhasil dikuasai Nabi SAW. Para penduduk Makkah yang dahulu mengusir Nabi ketakutan. Sudah datang hari penghukuman untuk mereka begitu. Nabi sudah sepenuhnya menguasai Makkah. Orang sudah meletakkan senjata, nggak ada yang berani ngangkat senjata. Ketika Nabi menguasai kota, mereka yang dahulu keras memerangi Nabi itu sudah mulai ketakutan mereka.
dikumpulkan oleh Nabi SAW di tempat yang luas. Nabi kemudian berpidato. Mereka merasa inilah hari penghukuman, karena kita akan dihukum oleh Rasulullah. Kita semua akan dieksekusi atas segala tindakan perbuatan kita dahulu, membunuh beliau, mengusirnya, menyakitinya. Inilah waktu beliau akan membalas kita semua. Kumpulkan, Pak. Gak ada satupun suara yang berani bersuara. Di mana posisi mereka tawanan, Pak? Nabi saat itu berkuasa. Kemudian Nabi SAW berpidato. Kata Nabi SAW, "Madza tazunnun anni fa'ilun bikum?" Kata Nabi SAW, kira-kira apa menurut kalian, apa yang akan saya lakukan? Kata Nabi SAW, menurut kalian kira-kira dalam posisi seperti ini, kalian kira apa yang saya akan lakukan? Kata Nabi SAW. Disitulah mereka memuja-muja Nabi SAW. Nabi dipuja-puja, Nabi disanjung-sanjung. Ya, memelas, Pak, maksudnya. Janganlah kita dihukum. Ya. Mereka mulai memelas. Anta karim, ya Rasulullah, Anda orang mulia, Anda anak orang yang paling mulia di antara kami, anak saudara kami yang mulia. Mereka menyanjung-nyanjung Nabi SAW, Pak, agar mereka dimaafkan. Kemudian Nabi SAW mengutip sebuah ayat, yang dahulu pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kepada saudaranya yang telah menzaliminya. Allah abadikan ucapan Yusuf di dalam Al-Quran. Apa kata Yusuf ketika dia berkuasa di negeri Mesir? Kan saudaranya dulu mencelakakan dirinya, Pak. Bersepakat ini 11 orang. Sampai ya kisahnya kita tahu bagaimana penderitaan Nabi Yusuf. Di penjara, keluar masuk penjara, dijual layaknya budak. Kan dizalimi oleh saudara-saudaranya yang 11. Begitu Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir, bertemu kembali mereka, dipertemukan kembali oleh Allah. Itulah saat momen harusnya mereka dihukum oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi kutip ucapan Nabi Yusuf pada momen saat Fathu Makkah. Apa kata Nabi SAW? Qala la tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan Nabi Yusuf kepada saudaranya? Adapun hari ini tidak ada celaan atas diri kalian. Maksudnya Nabi Yusuf tidak akan mencela, apalagi membalas perbuatannya. Mencela saja enggak. Saya tidak akan mencela kalian, kata Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan semoga Allah mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha penyayang, Maha pengasih lagi penyayang, kata Yusuf. Kenapa? Kesabaran yang luar biasa. Kedudukan yang kita belum pernah sampai padanya, dan mungkin bahkan masih jauh. Kata Nabi SAW, idhabu wa antum tulaqah. Nabi katakan kepada penduduk Makkah yang dahulu mengusir dan menyakiti beliau, kata beliau, pergilah kalian semua bebas, tidak ada hukuman bagi kalian sedikit pun, kata. Tidak ada hukuman bagi kalian, kata Nabi. Ini yang dulu menyakiti Nabi SAW. Kecuali ada beberapa gelintir orang yang udah keterlaluan kejahatannya, itu yang Nabi eksekusi. Segelintir orang. Dari sekian ribu penduduk Makkah yang dulu mengusir beliau, ada segelintir orang yang memang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW karena udah keterlaluan kejahatannya. Kata Nabi SAW, kejar dia, tangkap, meski dia bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, tangkap. Meski dia bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, tangkap, kata Nabi SAW. Karena memang tidak bisa dimaafkan lagi kejahatannya. Adapun ribuan penduduk Makkah, Nabi katakan kalian semua bebas, tidak ada hukuman atas kalian. Di saat Nabi SAW
dibenarkan oleh syariat Pak untuk menghukum, tapi Nabi memilih memaafkan. Dan itu berat. Dan itu pelajaran besar bagi kita semua. Yang ujian kesabaran kita kecil-kecil Pak ujian. Kecil-kecil. Kita diuji oleh Allah, ya susahnya nyari kerjaan, atau mungkin ya di PHK dari kantor sebelumnya, diuji mungkin oleh keluarganya, nggak seberapa. Ya, tapi kita sudah merasa orang yang paling berat ujian. Lihatlah ujian para nabi, sehingga kita sadar ujian kita nggak seberapa dalam kehidupan, nggak seberapa jauh. Nah, itulah tadi Nabi SAW menceritakan tentang seorang nabi yang disakiti oleh kaumnya, lantas kemudian dia justru mendoakannya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak lain kecuali kita meneladaninya. Meski kita tidak akan sempurna, tidak akan sesempurna mereka, pasti Pak, karena mereka nabi, kita bukan. Kita nggak akan sesempurna, kita nggak akan kesabarannya sesempurna mereka, nggak akan. Akan tetapi sudah sepatutnya dan wajib kita meneladaninya, berusaha dengan berbagai ujian yang ada di tengah kehidupan kita, yang ada di hadapan kita, bersabar. Kita ajak istri kita juga menjadi penyabar. Kita ajak juga anak-anak kita, ingatkan juga untuk penyabar, untuk bersabar. Jadi alangkah indahnya jika seisi rumah isinya penyabar semua, Pak. Isinya penyabar semua. Dan bersabar ya bukan berarti diam terhadap kemungkaran, Pak ya. Yang namanya kemungkarannya harus diingkari dan tidak menafikan kesabaran. Oh, diingkari bukan berarti dia nggak sabar, bukan begitu. Nabi SAW ya orang yang senantiasa mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Namun dengan itu beliau sebagai seorang penyabar. Jadi demikian Nabi banyak disakiti. Kita baca berbagai kisahnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan ya suatu ketika Nabi SAW sedang dengan pakaiannya ya dan ditarik keras oleh orang Badui sehingga ya terluka membekas di lehernya. Kata Anas bin Malik, Nabi waktu itu tidak marah, justru Nabi tersenyum. Ditarik bajunya Pak, sampai membekas di lehernya, saking kerasnya itu tarikan. Kata Anas bin Malik, waktu itu Nabi hanya tersenyum katanya. Bukan Nabi tidak membalas Pak, bukan Nabi tidak mampu membalas, sangat mampu. Nabi pernah bergulat mengalahkan 10 orang Pak. Kalau kita bicara secara kemampuan fisik Pak ya, Nabi pernah melawan seseorang gulat, dia bisa mengalahkan 10 orang. Ditantang Nabi SAW bergulat. Kata kalau saya menang kamu masuk Islam. Jadi gulat dengan Nabi dan Nabi menang Pak. Ini sama orang yang bisa mengalahkan 10 orang bergulat. Secara kemampuan fisik Nabi sangat mampu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dengan hadis yang kedua, an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Hadisun muttafaqun alaih. Hadis kedua adalah hadis yang menjadi hiburan bagi orang yang sedang tertimpa musibah apapun bentuknya, yang menimpa hatinya, menimpa fisiknya. Ini hiburannya. Ini hiburan bagi mereka yang berusaha menguatkan kesabaran dalam dirinya. Terus dihadirkan supaya apa? Supaya dia lebih tegar menghadapi ujiannya. Diingat-ingat. Hadisnya berbunyi begini, tidaklah menimpa seorang muslim rasa letih,
Apakah pekerjaannya, apakah kondisi rumah tangganya, apakah yang terkait hubungan dia dengan tetangganya, membuatnya letih. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang muslim syarat. Artinya kalau kesulitan menimpa orang kafir, dia gak dapat apapun. Ini hanya berlaku bagi seorang muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, lelah dalam urusannya, dan kemudian rasa sakit, dan kemudian rasa sedih atau ham, kesedihan yang memuncak, gundah gulana, wala hazanin wala adan, rasa sakit dan juga kondisi gelisah dalam kehidupannya, hatta syaukatu yushaquha, atau bahkan sebatas dia tertusuk terluka karena duri yang gak seberapa. Nabi sebut di sini duri, Pak, bukan paku. Orang kena paku kudu bawa ke rumah sakit, Pak, suntik segala biar nggak tetanus. Nggak, di duri. Duri yang orang kalau kena biasa aja, nggak sampai dia diangkut pakai ambulan kayak Hermina. Sampai sono dokternya juga kaget. Kenapa, Pak? Kena duri. Nggak lucu. Kalau nginjek paku ya, pakunya isinya karatan kok isinya. Sampai Nabi menggambarkan dengan luka yang sangat kecil, duri. Bahkan sampai duri yang kecil gak seberapa. Orang gak akan menganggapnya kalau dia terluka hanya karena duri saja. Apa kata Nabi, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, ini yang saya katakan hiburan, Pak. Ingat, kalau kita bersabar atas apa yang menimpa diri kita, tadi disebut oleh Nabi satu persatu, rasa letih, rasa sakit, kesedihan, gelisah, gundah gulana, apapun lah yang menyebabkan orang tuh nggak suka, nggak enak menimpa dirinya, sampai duri, dan kemudian dia bersabar tidak mengumpat. Katakan orang bilang, kurang ajar nih duri, itu nggak jadi diampuni itu dosanya. Ya, keduluan kalimat kurang ajar. Kurang ajar, tapi yang naruh di sini. Kamu ini bersabar dulu. Bersabar dia. Diingat-ingat kalau ternyata itu semua akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini hiburan. Sehingga ujian yang kadang terasa amat berat akan menjadi ringan kalau kita ingat-ingat. Oh iya, Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya jika dia bersabar. Karena nggak semua orang yang tertimpa dengan ujian atau musibah, nggak semua orang bersabar. Jadi di sini yang menjadi ukuran parameternya adalah bukan dia ketimpa musibah, bukan. Yang menjadi parameternya adalah dia bersabar enggak menghadapi musibah. Karena berapa banyak orang kafir juga tertimpa musibah. Berapa banyak orang-orang kafir yang tertimpa musibah hari ini? Penduduk Ukraina, emang perang bukan musibah? Mayoritasnya orang kafir. Apakah kemudian mereka akan digugurkan dosa-dosanya? Ya enggak, sama sekali. Enggak sama sekali. Pertama, mereka bukan muslim. Kedua, belum tentu mereka bersabar. Jadi di sini yang menjadi parameter bukan dia terkena atau tidak suatu musibah, bukan. Di sini yang menjadi parameter dia sabar nggak kena musibah, itu aja. Kalau bersabar, Allah gugurkan dosa-dosanya. Karena reaksi orang beda-beda, Pak, ketika ketimpa musibah. Begitu ketimpa musibah, dinding ditonjok, Pak. Emang kagak ngomong apa-apa mulutnya, tapi perbuatannya menandakan dia tidak bersabar atas musibah itu. Meja digebrak, Pak. Emang mulutnya nggak ngomong apa-apa, Pak, diem doang dia. Tapi seharusnya dia tidak menggebrak meja, beristighfar, berharap ampunan, menarik nafas dalam-dalam, dan dia bersabar menerima ini semua ujian yang menimpa dirinya. Kemudian hadis yang ketiga sebagai penutup, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aqu wa akan shadidan qala ajal inni u'aqu kama yu'aqu rajulan minkum qultu dzalika anna laka ajrayn qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kafara Allahu biha sayyi'atihi wa huttat 'anhu dhunubuhu kama tahutta asy-syajaratu waraqaha. Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang waktu itu sedang besuk Rasulullah yang sedang kurang sehat. Dia masuk menemui Nabi. Waktu itu Nabi dalam keadaan demam. Nabi juga sakit. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa huwa yu'aqu fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aqu wa akan syadidan ya Rasulullah. Demam antum tinggi benar, kata Abdullah bin Mas'ud. Demam antum kok parah gini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW ajal inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum. Kata Nabi, saya kalau demam itu 2 kali lipatnya orang dewasa di antara kalian. Pak, orang demam berapa sih Pak? Berapa derajat Pak? Paling tinggi demamnya orang lah 39. Kalau 40 dari opname di Hermina Pak. Berapa 39? Nabi kalau demam 2 kali lipat Pak. Berapa? 78 derajat Celcius. Itu demamnya Rasulullah. Kita kalau demam 40 derajat itu sudah di opname gitu. Enggak selamat sih. Itu menandakan kuatnya fisik Nabi SAW. Enggak sembarangan. Antum kalau demam 78 derajat Celcius, ini telur diceplok di sini, Pak. Telur mata sapi. 78 derajat Celcius. Itu demamnya Rasulullah. Jadi ujiannya berat. Kata Nabi SAW, saya kalau demam itu 2 kali lipatnya demamnya kalian. Jadi kalau rata-rata 39 derajat itu kita udah gak karu-karuan rasanya. Itu Nabi 2 kali lipatnya. Maka Abdullah bin dan Nabi masih bertahan. Lihat, Nabi masih berdialog. Panas 78 derajat Celcius masih berdialog. Kalau kita udah dibawa ke Giritama Pak itu Pak, pemakaman di mana atau ini? Dia tahu mana itu Pak itu. Kalau kita udah dibawa ke Giritama Pak, 78 derajat Celcius, Nabi masih ngobrol. Fisiknya kuat. Kata Nabi, iya, saya ini kalau demam itu 2 kali lipatnya demam pria di antara kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Dzalika anna laka ajran." Oleh karena itu ya Rasulullah, itu mengapa engkau mendapatkan 2 pahala, 2 kali lipat pahala? Kata Nabi, iya. Tapi itu pahala gak gratis, kata Nabi SAW. Saya mendapatkan 2 kali lipat pahala, tapi dengan musibahnya 2 kali lipat, kata Nabi SAW. Ada Pak di sini yang mau digandakan pahalanya, tapi dengan syarat loh Pak. Demamnya 78 derajat Celcius. Ada loh? Tangan. Jadi Nabi juga dapat pahala nggak gratis. Bukan mudah pahala begitu saja Nabi dapatkan, enggak. Dengan perjuangan, dengan penuh kesabaran yang luar biasa, sehingga beliau dilipat gandakan pahalanya. Kata Nabi SAW, qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adan. Nabi mulai menghibur dirinya, Pak. Kata Nabi, iya, seperti itulah. Saya mendapatkan 2 kali lipat pahala, tapi dengan 2 kali lipat musibah. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa dengan suatu penyakit. Mulai Nabi menghibur dirinya. Ya. Tertimpa dengan suatu penyakit atau bahkan duri, atau bahkan yang lebih ringan dari duri, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Tentu Nabi gak punya salah, Pak. Tentu Nabi gak punya dosa. Ya. Tapi Nabi sampaikan agar kita semua bisa menghibur diri kalau kita lagi sakit, Pak. Wa hutat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Di mana itu dosa berguguran, Pak, seperti kita lihat tuh di musim.
Semi di mana dedaunan pohon itu berguguran, seperti itulah bergugurannya dosa-dosa dari diri kita, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Nah, kalau ini bisa kita hadirkan saat kita tertimpa musibah, ini akan sangat menghibur, sehingga kita bisa bersabar. Yang tadinya mau kecewa, yang tadinya mau sedih, terobati kesedihannya. Diingat-ingat lagi pahalanya. Oh iya, kalau saya bersabar, pahalanya dosa-dosa saya digugurkan. Daripada digugurkan di alam barzakh, daripada digugurkan dosanya di neraka, Pak, lebih baik kita digugurkan dosanya di atas tempat tidur rumah sakit. Kalau kita bayangin Pak, orang yang sekarang mengidap kanker yang stadium akhir, setengah mati rasanya. Saya pernah melihat Pak, ya, kalau lagi suntik morfin, dia nggak bisa bertahan. Setiap harinya dia disuntik morfin. Karena apa? Dia akan sangat kesakitan. Ya, waktu itu Pak kanker usus 12 jari Pak. Kalau nggak disuntik morfin dia pingsan, nggak terus, rasanya katanya sangat sakit luar biasa. Itu kalau dia tidak hibur dirinya, ya Allah, lebih baik dosanya digugurkan dengan cara ini ketimbang digugurkan dengan api neraka, waliyadzubillah. Gak ada istirahat di sana. Sesakit-sakitnya orang di dunia akan berakhir dengan kematian. Sesakit-sakitnya orang di neraka, Pak, gak ada kematian, gak ada istirahat. Sesakit-sakitnya dia di dunia, dia akan diistirahatkan dengan kematian. Begitu mati, nggak ada lagi rasa sakit kanker, Pak. Begitu mati, selesailah penyakit dunianya. Kalau dia bersabar selama itu, dia diampuni, digugurkan oleh Allah. Bisa jadi dia meninggal dunia nggak bawa dosa sama sekali, Pak. Karena Allah telah menggugurkan semua dosanya dengan cara yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita bayangkan jika dibandingkan dengan dibakar dalam api neraka, ya jauh lebih enak. Ya bukan kita berharap kena kanker Pak, ya jangan juga, nggak dianjurkan juga. Ya tapi kita bersabar kalau kita tertimpa, kita kan nggak tahu. Kita berdoa kepada Allah, ya tetap sehat walafiat, kan begitu. Nah itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga menjadi pelajaran ibrah bagi kita semua. Ya untuk senantiasa kita membiasakan diri kita untuk menjadi seorang penyabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ini barangkali tidak ada pertanyaan Pak, ya sudah terlewat. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.